Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Ratapan 3 ayat yang ke-21 sampai 26. Ratapan 3 ayat 21 sampai 26. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sahabat suara kasih. Ayat emas renungan kita hari ini adalah Ratapan 3 ayat 21 sampai 24. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Judul renungan kita hari ini adalah Bebas dari Tuntutan Dosa, ditulis oleh Gail Kastin. Sahabat suara kasih. Bayangkan saat seseorang berhadapan dengan situasi buruk saat ini, kamu akan tahu persis apa yang mungkin terjadi dan sulitnya keadaan itu. Sekarang bayangkan kalau kamu sendiri sedang berada di situasi di mana kamu harus membantu teman sekaligus musuh dalam satu waktu yang bersamaan. Pasti sulit bukan untuk dipahami, tapi situasi ini benar-benar terjadi. Kejadiannya terjadi di Taman Getsemani, waktu Tuhan Yesus dikhianati dan ditahan karena dianggap bersalah. Untuk melindungi Sang Mesias, Petrus menarik pedangnya, dan memotong telinga salah satu dari orang yang ada di sana. Lalu Tuhan Yesus membuat langkah yang sangat tidak terduga. Dia menyentuh dan menyembuhkan telinga pria itu. Waktu Tuhan Yesus memulihkan telinganya, Dia mengubah kehidupan dua orang sekaligus. Ya, sebagai orang yang penuh kasih, Tuhan Yesus pasti melihat orang ini menderita dan kesakitan. Karena luka yang disebabkan oleh tindakan Petrus, walaupun dia adalah orang jahat, tetapi Tuhan Yesus tetap berbelas kasihan terhadap orang tersebut. Waktu aku masih kecil, aku tidak paham kenapa Tuhan Yesus membantu seseorang yang sudah menjahatinya. Aku pasti tidak akan bisa mengasihi dan mengampuni seperti Tuhan Yesus, dan aku tidak yakin bisa melakukannya. Sebagai orang dewasa, aku bersyukur buat berkat dan belas kasihan yang sudah Dia berikan bagiku, orang yang jahat ini. Masa depan Petrus pun berubah malam itu. Tuhan Yesus dengan berani menyelamatkan Petrus,
Di sana Petrus masih berdiri dengan pisau berlumuran darah di tangannya. Dia bahkan merasa sedikit frustrasi karena sasarannya meleset. Dia harusnya menyasar kepala orang itu. Tapi dia bisa merendahkan diri dari kesombongannya. Bisa dilihat dari bagaimana Petrus menunjukkan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Dia sangat ingin berjuang melindungi Tuhan Yesus. Masa di mana hantaman pisau Petrus dan pemulihan yang Tuhan Yesus lakukan adalah momen Petrus menyadari konsekuensi yang harus dia bayar atas tindakan tersebut. Dia mungkin melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan saat itu. Waktu Tuhan Yesus menyembuhkan telinga pria itu, tuntutan atas tindakan percobaan pembunuhan berakhir. Tidak lagi ada tuntutan pengadilan atas Petrus. Dia menerima pembebasan sebelum dia diadili. Sama seperti apa yang dilakukan Petrus malam itu, aku melakukan pelanggaran yang harusnya mendapatkan ganjaran hukuman. Tapi Tuhan Yesus masuk dan menyelamatkanku. Setelah aku melakukan kesalahan, aku melihat tindakan kasih Tuhan Yesus dalam menghapus bukti-bukti kesalahan yang memberatkanku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 21-23. Aku mendengar suara Tuhan Yesus menggema di kepala dan hatiku. Katanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Sahabat suara kasih, aku di sini tidak layak dan berdosa, tapi dikasihi sepenuhnya. Dia menjangkau dengan kasih dan belas kasihan untuk menyembuhkan dan membebaskanku. Tindakan kasih dan kesabaran ini secara efektif memulihkan dan memperbaharui hidupku. Marilah kita renungkan, waktu aku akan dipanggil untuk menghadap tahta pengadilan, tidak akan ada bukti yang bisa menahanku, seolah-olah aku tidak pernah berdosa, karena Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya bagiku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami.
Kami hanya berharap kepadamu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.